Selamat datang di channel aku. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng Nusantara yang sangat terkenal ceritanya. Ceritanya tentang dua saudara, bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis yang baik hati dan rajin. Sementara bawang merah suka bermalas-malasan. Nah, kira-kira siapa ya yang akhirnya hidup bahagia? Yuk, mari kita mulai ceritanya. Tapi sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe channel aku dulu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dahulu kala, di sebuah desa yang indah dengan sawah hijau dan sungai yang berkilau, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal di rumah kayu sederhana bersama ibu tirinya dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Setiap pagi, Bawang Putih sudah bangun lebih awal. Ia rajin menyapu halaman, menimba air dari sumur, dan mencuci baju di sungai. Ia selalu bekerja dengan senyum, meski hatinya lelah. Sementara itu, Bawang Merah berbeda sekali. Ia lebih suka duduk manis di beranda, bermain atau bermalas-malasan, karena ibunya selalu memanjakan dirinya. Pada suatu pagi yang cerah, Bawang Putih pergi ke sungai membawa pakaian untuk dicuci. Air sungai mengalir jernih, dikelilingi pepohonan hijau yang rindang. Burung-burung berkicau riang. Ketika ia sedang mencuci, tiba-tiba salah satu baju hanyut terbawa arus deras. Aduh, bagaimana ini? Seru Bawang Putih cemas. Ia segera berlari menyusuri tepi sungai, mencoba mengejar pakaian itu. Langkahnya membawanya jauh hingga sampai ke sebuah hutan kecil. Di sana, ia melihat sebuah gubuk bambu tua berdiri teduh di bawah pohon besar. Di depan gubuk, duduklah seorang nenek berkerudung dengan wajah penuh senyum. Nenek itu berkata dengan suara lembut, "Kalau kamu ingin bajumu kembali, tolong dulu nenek dengan beberapa pekerjaan, Nak." Bawang Putih menunduk sopan dan menjawab, "Baik, Nek, saya akan membantu sebisa saya dengan hati yang tulus." Ia pun bersedia menolong nenek tua itu. Bawang Putih pun tinggal sebentar di gubuk nenek itu. Ia dengan rajin membantu nenek tua, menimba air dari sumur, menumbuk padi, dan membersihkan halaman. Ia melakukan semuanya dengan sabar, tanpa sedikit pun mengeluh. Melihat kebaikan hati Bawang Putih, nenek itu tersenyum bahagia. "Terima kasih, Nak. Kamu anak yang baik sekali," kata nenek itu lembut. "Sebagai hadiah, pilihlah salah satu labu ini untuk kamu bawa pulang." Di depan Bawang Putih ada dua labu, satu besar dan satu kecil. Bawang Putih pun tidak rakus. Ia hanya mengambil labu yang kecil sambil berkata, "Saya pilih yang kecil ya, Nek. Yang penting saya sudah bisa menolong nenek." Nenek tua itu mengangguk bangga. Sesampainya di rumah, Bawang Putih dan ibunya membuka labu kecil itu.
Tiba-tiba, sinar keemasan menyinari seluruh ruangan. Dari dalam lampu keluar emas, permata, dan perhiasan yang sangat indah. Bawang putih terkejut sekaligus bahagia. Ia tidak menyangka kebaikan hatinya dibalas dengan hadiah luar biasa. Kabar tentang lampu kecil yang berisi emas dan permata itu segera membuat ibu tiri dan bawang merah iri hati. Mereka menatap harta berkilo itu dengan mata yang penuh rasa tamak. Kalau bawang putih bisa mendapatkannya, kenapa kita tidak? Kata ibu tiri dengan nada licik. Bawang merah mengangguk cepat. Benar, Bu. Aku juga mau emas yang lebih banyak dari itu. Keesokan harinya, bawang merah pura-pura pergi ke sungai. Ia meniru apa yang dilakukan bawang putih. Ia sengaja menjatuhkan bajunya ke sungai, lalu mengejarnya sampai bertemu gubuk nenek tua. Nenek itu menyambutnya dengan senyum ramah. Kalau kamu ingin bajumu kembali, tolonglah nenek dengan beberapa pekerjaan, Nak, ucap nenek dengan lembut. Tetapi bawang merah berbeda sekali dengan bawang putih. Ia menumbuk padi asal-asalan, menyapu halaman setengah hati, dan mengeluh tanpa henti. Aduh, capek. Kenapa harus bekerja seperti ini? Gerutunya. Nenek hanya menghela nafas. Meski begitu, ia tetap memberikan hadiah sebuah lampu besar sambil berkata, bawalah pulang lampu ini. Semoga bermanfaat untukmu. Bawang merah tertawa bangga. Hahaha. Lampu besar ini pasti isinya emas yang lebih banyak dari milik bawang putih, pikirnya congkak. Dengan hati penuh kesombongan, bawang merah membawa pulang lampu besar itu. Cepat, Bu, kita belah sekarang. Emasnya pasti lebih banyak, serunya gembira. Mereka berdua meletakkan lampu besar itu di ruang tengah rumah kayu mereka. Ibu tiri mengambil parang, lalu krak, membelah lampu itu dengan penuh semangat. Namun, bukannya emas dan permata yang keluar. Tiba-tiba dari dalam lampu melompat ular-ular besar yang meliuk ganas, kalajengking, dan binatang buas lainnya. Hewan-hewan juga berhamburan ke segala arah. Ah, tolong! Jerit bawang merah, dan ibunya panik. Mereka berlari terbirit-birit keluar rumah, ketakutan melihat makhluk-makhluk mengerikan itu mengejar mereka. Sejak saat itu, bawang merah dan ibunya sadar bahwa sifat tamak dan malas hanya akan membawa malapetaka. Setelah ular-ular dan binatang-binatang buas keluar dari lampu besar itu, bawang merah dan ibunya lari terbirit-birit ketakutan. Mereka tidak lagi berani mendekati harta atau mencoba meniru bawang putih.
Sejak hari itu, mereka menjadi lebih tenang dan tidak banyak mengganggu bawang putih lagi. Mereka sadar keserakahan hanya membawa celaka. Sementara itu, bawang putih bisa menjalani hidupnya dengan damai. Ia tetap rajin bekerja, rendah hati, dan selalu tersenyum. Setiap pagi, ia duduk di beranda rumah, memandang sawah hijau dan sungai yang berkilau. Hatinya penuh syukur, karena akhirnya ia bisa hidup bahagia tanpa rasa takut. Bawang putih tahu kebaikan hati dan kesabaran selalu akan membawa kebahagiaan pada akhirnya. Dan begitulah cerita bawang merah dan bawang putih, adik-adik. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang rajin, baik hati, dan sabar akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan sifat iri dan serakah hanya akan membawa kesulitan. Nah, siapa di sini yang mau jadi seperti bawang putih? Pasti semua mau kan? Sampai jumpa di dongeng lainnya ya. Dadah, Dede. Sampai jumpa.